Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah siap, Pak. Oh iya Pak Galang, saya mohon izin untuk melaksanakan kegiatan praobservasi saya kepada Pak Galang yang akan melaksanakan pembelajaran besok pagi ya Pak ya. Iya. Untuk memenuhi tugas di pendidikan guru penggerak saya Pak. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Galang. Untuk pembelajaran besok yang akan dilaksanakan oleh Pak Galang, tujuan pembelajaran apa Pak yang mungkin akan diambil? Untuk besok saya akan menerangkan mengenai materi pelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud zat. Untuk tujuannya sendiri nanti ada 3 materi. Yang pertama nanti tujuannya melalui tayangan PowerPoint dan video peserta didik dapat mengenali wujud zat atau materi. Untuk yang kedua nanti melalui diskusi peserta didik dapat mendeskripsikan mengenai karakteristik wujud zat benda dan mengenai perubahan-perubahan wujud zat sendiri. Yang ketiga, setelah diskusi peserta didik nanti mampu menjelaskan mengenai perubahan wujud zat benda di depan kelas dengan papan perubahan wujud. Nanti siswa akan menempelkan perubahan wujud tersebut nanti. Terima kasih Pak Galang. Oh iya Pak Galang, terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Galang, area pengembangan yang tidak dicapai itu yang seperti apa Pak kira-kira? Oke, untuk areanya sendiri Pak Madi, area pengembangan yang dicapai nanti ada 4 kompetensi guru. Yang pertama nanti ada kepribadian, yang kedua nanti ada sosial, profesional, yang terakhir ada pedagogik. Dari keempat itu, untuk pengembangannya juga saya sudah menyampaikan pembelajaran diferensiasi Pak Madi, dan satu lagi pembelajaran sosial emosional. Itu untuk areanya. Wah, mantap sekali ya Pak Galang ya. Ya selanjutnya Pak Galang, dari area yang tadi tidak dicapai atau dikembangkan, tentunya ada strategi yang perlu dipersiapkan oleh Pak Galang ya untuk kegiatan pembelajaran besok pagi itu ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak persiapkan untuk kegiatan besok? Untuk besok strategi yang akan saya sampaikan, atau strategi yang akan saya gunakan, di awal saya akan menyiapkan metode untuk mengamati peserta didik. Ada peserta didik yang mungkin bisa kesukaannya menggambar, atau mungkin dia suka berbicara, atau mungkin ada hobinya menulis. Jadi ada beberapa banyak hobi-hobi tersebut. Nah, dengan demikian saya kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi Pak Medi. Dengan itu, yaitu diferensiasi nanti akan dibagi 3, yaitu yang pertama diferensiasi konten. Nanti anak-anak akan melihat video atau visual, yang nanti saya berikan video ataupun gambar mengenai perubahan wujud materi tersebut. Kemudian yang kedua ada diferensiasi proses, di mana nanti anak-anak nanti akan dibentuk kelompok, kemudian dari kelompok tersebut mereka akan bermain mengenai perubahan wujud zat tersebut. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk. Kemudian dari diferensiasi produk itu sendiri nanti saya akan memberikan papan perubahan wujud. Nanti anak-anak diminta untuk mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Kemudian mereka akan menempatkan wujud-wujud yang telah mereka pelajari tersebut. Apakah mereka nanti benar atau tidak, nanti saya akan evaluasi tersebut. Yang terakhir nanti setelah itu semua nanti saya akan memberikan pembelajaran sosial emosional juga, yaitu saya menggunakan gambar-gambar emosional. Mungkin ada emosional sedih, senang, itu terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah mereka senang dengan pembelajaran tersebut, apakah mungkin ada yang masih bingung atau lain sebagainya. Seperti itu kira-kira Pak. Wah, bagus sekali Pak Galang untuk strategi yang dipersiapkan ya. Ya, terima kasih Pak Galang dari kegiatan praobservasi ini. Semoga kegiatan besok berjalan dengan lancar dan sukses selalu ya Pak Galang ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajarannya, maka kita berdoa dulu. Minta tolong ketuanya silakan dipimpin berdoa dulu.
Hari ini ada yang belum tidak masuk. Siapa saja yang tidak masuk? Zenas, Asalia, enggak. Zenas, kenapa Zenas kalau nggak masuk? Yang tahu? Tadi Asalia. Oh, di hari kemarin ya. Oke. Hari ini kita akan belajar materi IPAS mengenai perubahan zat. Ada yang sudah belajar sebelumnya mengenai perubahan zat? Oh, sudah belajar di rumah? Yes. Nanti kalian kalau di rumah belajar sendiri ya, nggak perlu aku. Oke, bagus. Nanti Pak akan mempelajari, kita akan mempelajari perubahan zat. Silakan kalian nanti kalau misalkan ada di rumah, langsung tanyakan aku. Nanti tujuannya kita mempelajari ini ada beberapa tujuan yang Pak Guru akan sampaikan. Yang pertama, nanti Pak Guru akan menayangkan PowerPoint dan video. Tujuannya apa? Agar kalian nanti mengetahui perubahan besar tersebut. Yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint atau video tersebut, nanti kalian akan berdiskusi. Diskusi akan satu komparatif terdiri akan ada 4 kelompok, satu kelompok nanti terdiri atas 4 anak. Kebetulan nanti Pak Guru akan menyelesaikan dengan meja kalian masing-masing. Kebetulan sudah ada satu meja berisi 4 anak. Jadi nanti tinggal digampangkan aja. Kebetulan di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 4 meja. Berarti ada 4 kelompok nanti. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi mengenai materi yang sudah kalian pelajari. Gitu. Kemudian setelah diskusi, nanti kalian akan ada presentasi. Presentasi itu biasanya yang Pak Guru biasakan presentasi itu pekerjaan kalian akan dipresentasikan ke depan. Nanti akan dibahas oleh teman-teman kalian. Kalau ada pertanyaan atau kritik nanti akan disampaikan oleh teman-teman kalian. Setelah diskusi, setelah presentasi, nanti kalian akan menyimpulkan dari materi tersebut. Kira-kira kesimpulannya apa? Definisinya apa? Setelah kita akan mempelajari mengenai perubahan zat tersebut. Saat ini ada pertanyaan? Belum ya? Setelah ini kita akan langsung saja kita masuk ke PowerPoint-nya. Setelah PowerPoint kita akan melihat video tersebut. Untuk PowerPoint-nya yang pertama ada perubahan sumber. Perubahan sumber. Nah, sebelum kita mempelajari perubahan sumber, kita akan membagikan fasilitas itu. Nanti kalian mengerjakan dulu fasilitas kali ini. Fasilitasnya itu sebenarnya apa? Biar aku tahu kemampuan awal kalian. Kira-kira kalian sudah yang belajar semalam itu sudah paham apa belum? Kalau belum nanti kita bahasnya ini dulu. Kita bagikan dulu nanti masing-masing mendapatkan satu lembar. Nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan ada yang tirunan. Nanti kalau tirunan Pak Guru nggak tahu, Pak Guru nanti tidak tahu kemampuan kalian. Belum adanya pasti. Paham ya? Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Tak beri waktu, beri waktu 10 menit mengerjakan. 5 menit saja deh. Enggak kelamaan, soalnya kita kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan.
Ada yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Nanti cara mengumpulkannya silakan pemerintah menggunakan sesuatu nanti kita ambil angka tersebut akan keliling ke masing-masing meja atau masing-masing blok. Yang belum sudah saja. Yang sudah bisa digunakan satu terlebih dahulu dan nanti Pak Guru tinggal mengambil. Ya semua? Semua? Sebelum kita lanjut ke materi, ada kan ada beberapa pertanyaan yang belum aku sampaikan. Kira-kira nanti kalian sudah paham belum? Kira-kira kemarin sudah membahas dan membaca atau belum? Kita akan menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa benda itu bisa berubah wujud? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang tahu sekarang kenapa kira-kira benda itu bisa berubah wujud? Yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu kenapa benda itu kira-kira bisa berubah wujud? Ayo, ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Mengapa air teh bisa menjadi air es teh? Oke, sama dulu. Yang keras suaranya. Oke, karena di sana dalam kulkas. Oke, ada yang lain? Oke, kenapa? Kenapa air teh menjadi es teh? Ya, karena dikasih es batu. Ada yang lain? Lain? Karena perubahan suhu. Oke, ada beberapa pertanyaan dah. Nanti kita kasih pertanyaan lagi. Tadi ada yang karena dimasukkan dalam kulkas. Karena ada yang dikasih es batu. Oke, tidak apa-apa. Karena ada perubahan suhu. Oke. Dan ketiga yang itu kita bahas nanti mengenai perubahan suhu nanti. Kita bahas bareng-bareng nanti. Apakah kira-kira mana ya jawaban yang mendekati jawaban yang benar? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bedanya air dan es? Ada yang tahu? Oke, Vivi. Karena air membeku, ada yang lain? Apa? Vivi. Oke, karena air mengeluarkan panas, kemudian es membutuhkan panas. Ada yang lain?
Ganjar, oke. Nanti kita bahas juga setelah kita mempelajari materi tersebut. Untuk itu kita lanjut saja ke materi tersebut mengenai perubahan wujud benda. Nanti biar kalian tahu kira-kira siapa yang benar seperti apa. Yang pertama perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada benda sebelumnya. Jadi benda itu bisa berubah wujud. Diantaranya nanti akan dijelaskan. Baik ukuran, bentuk, ada juga yang dari aroma atau baunya. Jadi benda itu bisa berubah aromanya, bisa berubah bentuknya, atau berubah mengenai ukurannya. Nanti bisa membesar, jadi mengecil, kemudian menjadi padat, menjadi cair, dan sebagainya. Nanti kita bahas di sini semua. Itu mengenai perubahan wujud benda. Setelah itu ada yang namanya pada kondisi tertentu suatu zat benda yakni padat, cair atau gas itu bisa mengalami perubahan wujud tersebut dipengaruhi oleh suatu keadaan yaitu keadaan panas. Benda padat, cair atau gas bisa berubah ketika dia mengalami penyerapan panas atau akan mengeluarkan panas seperti yang dikatakan tadi. Ada yang menyerapkan panas atau ada yang mengeluarkan panas. Sekarang aku mau tanya, kira-kira contohnya benda padat, cair dan gas itu apa? Atau contohnya benda padat? Oke, selain sama yang lain. Oke, tadi kursi. Ada lagi? Selain apa? Sudah? Yang sudah nanti dulu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang benda cair. Lagi. Air. Oke, rapin. Kecap. Oke, kemudian benda gas. Ada yang tahu? Lagi. Nitrogen. Oil. Udara. Ada lagi apa? Yang gas. Sudah lagi? Bensin bukan. Bensin termasuk benda cair apa? Angin. Ya. Segada. Oke, ini apa di sini? Uap, air. Nah itu adalah contoh-contoh ada benda padat, ada benda gas, ada benda gas. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai karakteristik benda atau sifat wujud benda. Nah ini ada benda padat. Di situ benda padat ada beberapa karakteristik. Silakan saudara membaca karakteristik tersebut. Sudah, oke silakan dibaca dulu. Karakteristik sifat wujud benda padat mempunyai sifat satu dapat ditinggalkan, dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Dua dapat diubah dengan kemampuan diberi tekanan digunting, dilipat, disobek, DSB. Tiga volume tentang bentuk tetap. Empat contoh pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Nah tadi Pak Bro sudah menyampaikan soal contohnya, tapi kalian belum jawab. Nah, sekarang karakteristiknya yang pertama ada dapat dibedakan pegangan. Contohnya ini ada pointer. Contohnya seperti ini. Dia kalau dipindahkan tetap bentuknya adalah pointer. Kalau dipegang di gimana tetap ini akan menjadi pointer. Kalau kalian di sini namanya pointer juga. Nah, pindah ke tangan ini namanya pointer juga. Ini adalah sifat benda padat. Dipindah-pindah tetap akan berubah. Tidak akan berubah menjadi apa? Itu sifatnya. Yang kedua, misalkan dapat berubah dengan perlakuan, misalkan ditekan, dibanting, kemudian diguling, itu bisa. Atau misalkan rusak. Misalkan ini akan dibanting, ini yang akan rusak. Itu baru bisa diubah. Kecuali kalau memang benda itu keras banget, baru bisa akan tetap seperti itu. Batu contohnya, kalau itu keras banget itu mungkin akan tetap. Tetapi kalau diberi tekanan yang tinggi, misalnya batunya kecil, kemudian itu dia akan tetap. Itu berubahnya karena ada tekanan, ada gunting atau berita dan sebagainya. Kemudian volumenya akan tetap. Volumenya ini nggak akan berubah, akan tetap aja. Meskipun nanti dimasukkan ke dalam gelas, misalkan ini kita masukkan ke dalam sini, dia volumenya akan sama saja. Berubah. Itu namanya benda padat seperti itu. Setelah benda padat, lanjut ke benda cair. Sifatnya minta tolong salah satu membacakan apa
Apin. Benda cair mempunyai sifat. 1. Bentuknya dapat berubah mengikuti wadarnya. 2. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 3. Merambat melalui serat-serat. 4. Volume tetap. 5. Melewati ruang. 6. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. 7. Contoh air, minyak, tanah, bensin, dan lain-lain. Oke, benda cair mempunyai sifat ada beberapa. Ya contohnya di sini ada bensin. Kita lihat bensin ini bensin cairan. Kita lihat kalau ini kan dikasih ke gundul ya, botol. Nanti kalau dimasukkan ke dalam aqua, dia akan berubah menjadi bentuknya seperti botol aqua atau botol plastik yang lain. Kemudian kalau ini minyak termasuk benda cair bukan? Ya, kalau dimasukkan ke dalam botol ini dia akan mengikuti sesuai dengan botolnya. Terus ini ada gelas yang berisi air. Kalau gelasnya ini berisi air dan air ini menyerupai gelas bukan? Ya, air nanti akan menyerupai gelas. Kenapa? Sifatnya apa? Dapat berubah mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, saya pernah main ke Tawangmangu. Mengalir di Grojogan. Airnya kan dari atas turun, ya air terjun namanya. Itu karena apa? Kayak ini tadi mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contoh yang lain apa? Contohnya kalian giling atau mengambil dispenser yang di belakang itu. Itu airnya di atas dispenser. Jika kalian mengilingkan atau menuangkan air itu sendiri nanti akan turun ke bawah sehingga ke gelas kalian. Itu satu contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, hal mengalir serat-serat contohnya adalah misalkan kalian ketumpahan air di meja, kemudian kalian ambillah, lapnya nanti akan menyerap air tersebut, jadi air nanti akan hilang sendiri. Kemudian volumenya tetap karena mengikuti wadahnya tersebut. Yang kelima adalah menempati ruang. Contohnya tadi, ketika menempati ruang botol nanti akan menjadi botol, kalau menempati ruang gelas nanti akan berubah menjadi gelas juga, dan lain sebagainya. Untuk sana benda cair ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ke benda gas. Salah satu silakan dibaca. Oke, Raka. Benda gas mempunyai sifat. 1. Dapat dirasakan tetapi tidak dapat berbeda. 2. Jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. 3. Volume dan bentuk berubah-ubah. 4. Menempel ke segala arah. Contoh uap air, uap minyak, wangi, uap bensin, dan lain-lain. Oke, tadi ada menyebutkan tentang uap bensin juga. Itu boleh. Itu namanya bentuk gas juga. Karakteristiknya ada yang pertama dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Contohnya apa? Itu ada kipas angin nyala itu. Yang kena kipasan dia bisa merasakan kipas anginnya sendiri. Angin yang semua ya. Tapi dia nggak bisa dipegang. Kalau kalian terkena gini pun nggak bisa. Tapi bisa dirasakan. Itu salah satu contoh sifat gas itu. Yang kedua, jika dipindahkan menyerupai bentuk wadahnya. Contohnya, gasnya ketika kalian pernah meniup balon, otomatis kan dia itu awalnya dia balon akan kempes. Ketika kalian tiup, nanti akan mengembang dari kembang, akan jadi besar. Nah, kodanya itu akan dipindahkan menyerupai bendanya. Karena balonnya bentuknya bulat, nanti bentuknya akan bulat juga. Contohnya kalau balon yang lonjong itu kan ada banyak lonjong itu nanti akan dibuat seperti mereka itu. Kalau balonnya lonjong nanti otomatis wadahnya juga wadahnya akan menyerupai wadahnya yang lonjong. Yang ketiga, volumenya dan bentuknya berubah-ubah. Ya, misalkan yang tadi lonjong nanti volumenya bentuknya lonjong atau wadahnya berubah lonjong maka bentuknya akan berubah juga. Kemudian kalau misalkan bentuknya balonnya akan melingkar, dia akan melingkar juga. Maka dari itu volumenya dan bentuknya berubah-ubah. Yang keempat, menempel ke sebelah arah. Contohnya gini, kalau di sini ruangannya kan tertutup. Kalau misalkan ini dibuka, kalau ada angin, anginnya akan keluar ke sana juga. Itu namanya menempel ke sebelah arah. Contoh lainnya, balon tersebut yang sudah kalian hidungkan tadi, yang sudah kalian isi angin, kalau dijudes atau kalian ledakkan, itu nanti udaranya akan menekan, karena menekan akan pecah, teman-teman akan pecah. Jadi salah satu adalah menekan ke sebelah arah. Contoh yang lain nanti kalian pelajari sendiri di buku.
Selanjutnya mata-mata perubahan benda ada mencair, kemudian ada membeku, ada menguap, mengembun, ada kering, dan ada mengkristal. Pertama-tama kita akan membahas mengenai mencair dulu. Mencair, perubahan mencair adalah perubahan wujud dan jadi dari apa menjadi apa. Yang kemarin sudah belajar, yang tahu apa mulia? Oke, dari padat menjadi air, benar. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya ada yang tahu? Coklat diapakan? Ya, sudah dipanaskan. Coklat yang meleleh itu mencair juga. Nah, ini ada keterangannya. Agar dapat terjadi perubahan wujud zat, maka memerlukan panas atau kalor. Nah, seperti Rizky bilang tadi, panas cocoknya akan dilelehkan, dia membutuhkan kalor. Kalau nggak ada kalor, dia akan membeku atau mengeras. Kalau ada kalornya atau panas, dia akan mencair. Nah, perubahan wujud ini bisa kita lihat dengan sinar meleleh. Contohnya tadi, yang surat meleleh, kemudian misalnya ada sepatu meleleh dan lain sebagainya. Itu mencair adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Kemudian selanjutnya ada perubahan wujud yang namanya membeku. Ada yang tahu membeku itu bagaimana? Oke, sama. Cair menjadi padat. Oke, benar. Kita ya Pak, kita makro ini senang-senang kafe ya. Oke, benar. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, perubahan ini terjadi ketika memerlukan atau melepaskan uap. Memerlukan panas atau melepaskan panas. Kira-kira. Lepas kalor ya, karena apa? Karena dengan melepas kalor itu sendiri airnya akan membeku. Kalau dia tetap ada kalornya, dia nggak akan membeku. Selanjutnya kita lanjut ke menguap. Ada yang tahu menguap itu apa? Selain mulia, Rizky. Ya, air kalau masalah akan menguap itu kalau contohnya. Kalau perubahannya menguap itu dari apa jadi apa Andi? Oke, air menjadi gas itu perubahan dari menguap. Kalian belajar apa yang menguap ini? Belajar juga ya. Ya, menguap adalah perubahan dari benda gas jadi gas. Ya, contohnya tadi misalkan yang dikatakan misalkan air. Kalau dipanaskan di dalam teko, panasnya terus-terusan akan menguap, akan muncul gas-gas atau gas-gas yang keluar. Itu namanya menguap. Contoh yang lain akan misalnya aja, manusia ketika berolahraga, dia mau benar nggak? Karena di dalam tubuh manusia ada cairan yang seharusnya kalian juga harus meminum airnya agar cairan itu terpenuhi. Ketika itu kalian gunakan, misalkan berolahraga akan menguap, bentuknya adalah panas. Tapi ketika di sampai ke dalam akan menjadikan keringat. Itu salah satu dari menguap tadi. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun contohnya apa ini? Contohnya adalah dari tadi. Dari tumbuhan ketika pagi hari kalian pernah melihat tumbuhan ketika pagi hari mengeluarkan air itu namanya mengembun. Nah, salah satunya ada yang bisa menyebutkan apa bahasanya dari apa jadi apa? Jadi dari cair menjadi gas, mengembun. Cara menjadikan bekas menjadi cair. Gas menjadi cair. Ada yang lain? Sama semua? Oke, benar. Mengembun adalah perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya tadi misalnya aja dari ketika pagi hari ada daun-daun yang ada airnya. Itu adalah contoh mengembun. Contoh lainnya apa? Ada yang tahu? Apa dari atmosfer? Ya, tentunya awan di atmosfer. Karena apa? Itu airnya menguap. Setelah menguap nanti akan membentuk awan-awan. Dan awannya nanti akan berisi air semua. Yang nanti seakan-akan suatu saat akan jatuh menjadi hujan. Kemudian kita lanjut ke menyubing. Ada yang tahu perubahannya? Benar. Yang menyubing.
water menjadi gas. Perubahan benda padat menjadi gas. Oke, benar. Ini belum adalah perubahan wujud dan jadi pada benda padat menjadi gas. Setelah itu kira-kira contohnya apa? Yang tahu? Oke, siapa? Anin? Kamu harus diapakan? Didiamkan aja ya. Kalau baru kalau didiamkan di suhu ruang, dia akan lama-lama akan mengecil dan suatu saat akan hilang. Karena dia terjadi perubahan yang namanya menghibrid itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke mengkristal. Ada yang tahu kira-kira perubahan apa mengkristal itu? Selain Juna. Oke, Orin sama Yuda. Oke, perubahan gas jadi padat. Soalnya apa, Orin? Apa? Oke, benar. Dari sini kita salju. Karena apa? Dari suatu udara nanti kalau kedinginan nanti akan menjadi salju. Itu namanya mengkristal kayak gitu. Kita lanjut dulu. Oh, sudah selesai. Karena sudah selesai kita lanjut ke video. Tapi sebelum lanjut ke video, kalian ada pertanyaan sebenarnya mengenai perubahan wujud kemudian apa benda padat benda gas pertanyaan? Lanjutkan videonya. Silakan perhatikan videonya. Apabila ada pertanyaan, ditanyakan. Oke, ini karena suaranya kurang masuk ya, silakan dibaca aja. Ini video yang bisa dibaca, silakan dibaca. Sebenarnya ada beberapa gas, tapi Pak Guru sudah sampaikan itu. Nah, ini ciri-cirinya benda padat. Nah, contohnya ini. Nah, bentuk dan volumenya kita misalnya tadi misalkan ada botol kemudian diisi air atau botol kosong nanti kalau bentuknya cuma diam akan tetap. Kemudian ada yang namanya ini. Mengamati ruang dan memiliki berat. Contohnya adalah timbangan tadi. Timbangan kita kasih batu, dia akan terus biasa timbangan. Ada yang terakhir dapat diubah dengan cara tertentu. Tadi ada yang namanya bisa dipecahkan, dipotong, disilet dan lain sebagainya. Pokoknya ini ada apel. Apel bisa berubah ketika dia dipotong. Dia bisa menjadi dua kayak gitu. Tapi bentuknya akan berbeda nanti. Kemudian kita lanjutkan. Contohnya itu yang kalian sampaikan tadi contohnya. Kemudian ada benda cair. Jadi ciri-cirinya hampir seperti yang aku sampaikan tadi. Nah, bentuk berubah sesuai tempatnya, tapi volumenya tetap. Ini volumenya tetap, airnya tetap, tapi bentuknya berubah. Kemudian permukaan selalu datar dan menempati ruangan. Ketika dijumlit dia atau diringkit, dia tetap akan datar seperti ini. Nah, kemudian ini meresap ke dalam. Nah, ini merasap melalui celah kecil. Misalnya ini ada cairan berwarna oranye, ini cairan berwarna biru. Ketika di sini ada gelas kosong. Ketika dilambaikan melalui tisu ini, dia akan merambat dari bawah ke atas, nanti akan ke sini. Kelihatan nggak yang kemudian yang biru juga sama, dari sini merambat melalui celah-celah kecil tisu ini, kemudian akan ke sini. Nanti kalau di sini sudah dia akan bergabung dari kuning dan biru tadi. Kemudian kita lanjutkan. Memiliki berat. Nah, jelasnya kalau dikasih air memiliki berat. Jadi mengalir dari tempat tinggi ke rendah, contohnya ya air terjun tadi. Kemudian akan ke segala arah. Ini contohnya. Kemudian dapat mengamalkan sebagai zat, contohnya kopi, kemudian sirup dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya air. Selanjutnya kita lanjut ke benda gas. Ciri
remaja karena adanya tekanan dari kemudian dapat dimanfaatkan dan secara umum tidak dapat dilihat ya. Udara itu tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan yang disampaikan tadi. Makanya itu tadi. Kemudian kita lanjutkan perubahan benda. Nah, perubahan ini tadi sama seperti yang aku sampaikan tadi. Perubahan benda tadi ada yang namanya mencair, kemudian ada yang membeku, lanjut dan sebagainya. Nah, ini contohnya mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Tapi sudah kalian sampaikan perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya es batu, lilin yang mencair. Jadi ada membeku berarti perubahan dari apa menjadi apa tadi? Padat menjadi cair. Cair menjadi padat. Ya, cair menjadi padat. Makanya apa? Air yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya menguap. Menguap itu dari apa menjadi apa? Air. Makanya apa tadi? Air yang dipanaskan. Kemudian yang keempat ada mengembun. Mengembun namanya apa tadi? Dari sebentar keras menjadi cair. Namanya ya bisa air ketika matahari di permukaan. Kemudian apalagi ini blim. Blim tadi perubahan dari apa menjadi apa? Pasan menjadi gas. Namanya ya kabut panas yang akan dihilangkan, dia akan semakin kecil dan akan dihilangkan. Karena apa? Ya ada terbuat dan terakhir adalah posisi atom kristal. Tapi dari apa menjadi apa? Ya, namanya apa? Salju boleh. Ini ada beberapa eksperimen juga. Nanti dari gas dari fakta-fakta rumah tangga nanti akan dicoba. Itu sekian dari videonya. Kurang lebih sama seperti yang di PowerPoint tersebut. Kemudian setelah ini kita juga akan memberikan. Sebelumnya ada pertanyaan enggak mengenai materi ini? Ada. Setelah ini kita akan memberikan contoh dari perubahan itu, yaitu tanpa memberikan lilin api. Nanti kalian silakan mengamati kira-kira perubahan apa yang terjadi. Setelah mengamati kita kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di video atau di nanti masing-masing kelompok mendapatkan satu lilin dan satu korek api dan mendapatkan satu LKPD atau lembaga itu. Oh ya, tolong balik dimatikan kepasangnya dulu aja. Kata D-nya boleh langsung dikerjakan bagi yang sudah bisa. Kecuali kalau yang diri ini Anda boleh lihat dulu. Yang sudah menerima lilin dan koreknya bisa dinyalakan. Oke, sudah nyala semua. Silakan dilihat di situ, diamati kira-kira perubahan apa yang terjadi. Misalkan di situ dari apa menjadi apa. Silakan sambil dilihat LKPD-nya. Nanti kalau yang sudah bisa silakan dikerjakan. Yang nunggu lilinnya berarti nunggu lilin dulu. Kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan LKPD dan mengamati. Silakan berdiskusi antar kelompok ya. Teman-temannya diajak diskusi. Gak ada yang diam saja. Silakan boleh bagi tugas mengerjakannya. Satu lagi nanti Pak Guru akan memberikan ini. Tugas kalian adalah nanti mengantarkan dari
perubahan apa yang nanti yang terjadi, kemudian kira-kira kalau gambar ini masuk ke perubahan mana sekarang ditempel nanti. Satu kelompok nanti bisa mendapatkan satu atau dua gambar tersebut. Oke, silakan kalian diskusi dulu. Nanti kalau sudah, silakan kira-kira kalian berdiskusi lagi mengenai gambar yang akan disampaikan, yang akan berbeda. Nanti kira-kira maksudnya mana? Masa kalau baru pada jadi saya berikan apa sih? Ya, sudah selesai. Semua. Nah, ini orang Tokyo sudah selesai. Tinggal tunggu aja. Nanti ada prediksi ya. Bentar lagi. Satu menit lagi. Kalau sudah, silakan kalian diskusi kelompoknya menentukan tempelan gambar tersebut. Kira-kira mau ditempelkan kemana? Cara menempelkannya nanti, apabila perubahan dari cair menjadi gas mengikuti yang merah ini. Cair dari gas yang merah, atau dari gas yang merah, dan dari gas yang merah. Setelah itu silakan tempelkan di atas ini. Kalau yang merah jadi yang di luar sini. Kalau yang hitam berarti di dalam sini. Di situ ada double tip, silakan dipleset dulu atau dilepas dulu. Ini atas batu. Karena kalau yang batu itu kira-kira menjadi apa juga. Oh iya, silakan. Oke, di HP silakan ini yang dimatikan. Sekarang kita bahas terus sebelum kita presentasikan kita bahas yang itu. Tapi kalian sudah melihat video dan melihat PowerPoint, kira-kira dari ini tadi, aku mau tanya, kalau perubahan dari pajar jadi gas namanya apa tadi? Pajar dengan gas jadi apa? Manyubrim. Kemudian dari gas jadi padat namanya apa prosesnya? Deposisi. Kemudian dari padat jadi cair namanya apa prosesnya? Cair. Kalau cair jadi padat namanya? Kemudian dari cair jadi gas namanya apa? Menguap. Dan terakhir dari gas jadi cair namanya apa? Sama namanya apa? Gas jadi cair. Ya. Ya. Oke, nanti gambar-gambar itu tadi yang saya bagikan
silakan kalau misalkan pas nyubim, berarti nampaknya di atas sini, pas tetap di posisi, berarti di bawah sini. Itu nggih. Kalau mencari di bawah maupun di atas, maupun di bawah, maupun di atas sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan presentasi kelompok yang mau masuk duluan kelompok mana? Ada yang mau masuk duluan? Oke, kelompok 1 silakan kita mempresentasikan kelompok hasilnya. Semuanya masuk ke depan. Ya. Itu ditempelkan terakhir, nggih. Presentasi dulu baru ditempelkan terakhir. Oh iya, saya ternyata matiin. Oke. Silakan presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Dan kami beranggota, sebelah kanan saya ada Dina, sebelah kiri saya ada Nova, dan di sebelah pojok kiri saya ada Rangga. Nanti kamu sendiri siapa? Dan saya sendiri dari Oke, silakan presentasikan pertanyaannya berbeda. apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api meleleh. Ya. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena melepas kalor. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi air ataupun berubah menjadi padat? Ketika benda menjadi air, itu akan memerlukan kalor, dan benda menjadi padat akan menyerap kalor. Oke. Silakan yang lain. Sudah selesai itu? Semoga yang lain bila ada pertanyaan atau Apakah ada kritik atau pertanyaan? tidak ada, sesuai benar ya. Silakan ditutup. Oh iya, sebelum ditutup silakan ditempelkan dulu kertasnya. Kertasnya itu ada gambar apa saja ditempelkan. Oke. Sudah silakan tutup kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita akan nanti setelah semua kelompok menembakkan. Kemudian sekarang ada yang mau maju lagi. Kelompok dari kelompok mana? Kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 3 dulu. Setelah itu baru kelompok 2. Kelompok 3 silakan ke depan. Ada ke temannya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sebelah kanan saya ada Abel, dan saya kiri di sebelah kiri saya ada Raka, dan di pojok kiri ada Rizky. Apa yang terjadi kali ini dipanaskan mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena melepas kalor. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu padat bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat? Karena benda karena melepas kalor. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan ditempelkan dulu kertasnya tadi. Sebelum langsung. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 3. Kelompok 2. Mas, mana ada kabel?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami. Sebelah kanan saya ada Abin, dan sebelah kiri saya ada Arya, dan sebelah pojok kiri saya ada Ani, dan saya sendiri bernama Lutfi. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api elemen? Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah dingin? Karena melepaskan kalori. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Karena melepaskan atau mendapatkan kalori. Karena mendapatkan panas. Ada kritik atau pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pekerjaan kami. Ada saya Amelia, saya Maudin, lagi saya Muhammad dan Sari. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api akan meleleh karena menerima kalori. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena lilin juga melepaskan kalori. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda karena menerima energi kalori atau melepaskan kalori? Ada kritik atau pertanyaan? Memang Anda akan menjawab dari kita barang-barang zaman sebenarnya tidak benar. Yang pertama silakan dilihat jawabannya masing-masing. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Kira-kira apa? Meleleh. Karena apa kira-kira? Ya, karena menerima atau menyerap energi kalori. Benar-benar. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah dinginkan? Kira-kira kenapa? Ya, karena melepaskan kalori. Benar tadi. Yang ketiga, menurut kalian apa faktor kunci menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair dari cair jadi padat sebaliknya? Kira-kira kenapa? Ya, karena benda tersebut bisa menyerap kalori atau melepas kalori. Kalau menyerap kalori berarti cair, kalau mengeluarkan kalori berarti apa?
namanya menyempit? Bukan, dari padat jadi gas. Oke. Di sini ada dua gambar. Yang satu ada es dalam gelas yang isi air. Ini namanya apa? Gelas kayak gini. Cair. Benar. Di sini ada es krim yang meleleh. Dan namanya apa? Mencair. Di sini ada bongkar-bongkar es batu. Namanya apa kalau kayak gini? Batu. Dari apa menjadi apa? Dari kemudian yang lainnya ada yang titik air di sekitar daun, namanya apa? Embun. Dari berbuat dari apa menjadi apa? Yang terakhir di sini ada teko, itu berupa begini. Itu berarti dari apa jadi apa? Cair jadi gas, namanya oke. Di sini ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, Pak silakan menanyakan lagi mengenai apa itu menyempit di posisi membeku, mencair, menyempit dan menguap. Oke, nanti silakan yang tahu masih ingat silakan angkat tangan. Apa itu menyempit? Ada yang tahu angkat tangan? Oke, Rizky. Perubahan dari padat menjadi gas. Oke, benar. Dan apa itu terjadi posisi? Orin? Perubahan dari gas menjadi padat. Oke. Apa itu membeku? Ada perubahan wujud cair menjadi padat. Nah itu apa itu mencair? Jadi perubahan zat dari bentuk padat jadi cair. Apa itu mengembun? Oke, ada perubahan wujud dari gas menjadi cair. Yang terakhir apa itu menguap? Mulia. Ya, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Semuanya bilang perubahan wujud saja, bukan langsung cair menjadi gas, tapi perubahan wujud cair menjadi gas. Dari sini ada yang masih bingung atau pertanyaan? Ya ada. Silakan setelah ini kalian kemas-kemas. Kemudian dirapikan aja. Saya akan masuk di dahulu. Dinasirkan untuk bukunya. Kita akhiri tadi. Prosesnya sudah, sekarang kita lihat, kita akan membagikan proses. Nanti silakan dikerjakan, tapi singkat saja. Untuk fungsinya adalah untuk melihat apakah kalian sudah memahami materi tersebut atau tidak. Silakan dikerjakan sendiri. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Sudah selesai ini mau berapa? Oke, yang sudah selesai silakan kalian ikuti lagi. Kalau yang masih bingung silakan kalian eling-eling atau mengajukan materi yang tadi aku sampaikan. Sudah selesai semua? Sudah bisa turunkan? Sudah dikasih nama semua? Kalian yang referensi lagi Pak Guru ambil juga. Pak Guru nilai nanti. Sudah semua silakan dipimpin berdoa semuanya. Ya, dipimpin berdoa dulu.
silakan nanti dibuka, belajar lagi mengenai materi ini tadi, kemudian belajar mengenai pelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman. Kabar sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Medi? Alhamdulillah sehat Pak Galang. Begini Pak Galang, saya dari CGP Angkatan 11 akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang Pak Galang kemarin laksanakan di kelas Pak Galang. Boleh ya Pak ya? Silakan Pak Medi. Iya, begini Pak Galang, untuk pembelajaran kemarin, kira-kira perasaannya bagaimana Pak? Ketika Pak Galang mengajar materi IPAS Pak ya kemarin ya. Kemarin perasaan saya dan anak-anak kebetulan materinya itu sangat menarik Pak Medi. Menarik sekali. Mengenai perubahan wujud Iya, anak-anak dan lebih bisa mengenal mengenai perubahan wujud-wujud tersebut. Nah, maka dari itu anak-anak lebih antusias, lebih senang daripada pelajaran-pelajaran yang lain. jadi sangat menyenangkan Pak ya dari Pak Guru sendiri maupun anak-anaknya ya. Oh iya Pak Galang, untuk hal-hal yang disampaikan kemarin apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak susun sebelumnya Pak untuk pembelajaran waktu itu Pak? Untuk rencananya kemarin sudah mayoritas sesuai Pak Medi. Tapi tetap ada kendala-kendala beberapa yang mungkin belum saya sampaikan atau belum sesuai dengan RPP kemarin. Oh gitu ya. Jadi intinya sudah sesuai apa yang dibuat di RPP kemarin ya, meskipun ada satu atau dua hal yang mungkin belum tercover di situ ya Pak Galang ya. Nah kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu dari pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin sudah mencapai di angka berapa kira-kira? Kalau dari skala 1 sampai 10 kemungkinan di 8 Pak Medi. Di 8 ya. Ya, meskipun mayoritas sudah sesuai, tapi masih ada kendala-kendala ataupun yang tidak sesuai RPP itu tadi. Iya. Mungkin dari segi lingkungan anaknya atau dari segi lingkungan pembelajaran dan lain sebagainya. Iya. Jadi Pak Galang menaruh angka di 8 Pak ya. Artinya itu hampir mendekati angka 10 Pak ya. Dan tentunya ini menjadikan sesuatu yang luar biasa ya untuk Pak Galang ke depannya ya. Oh iya Pak Galang, selama pembelajaran kemarin kira-kira ada hal-hal yang memuaskan atau tidak memuaskan nggak dari apa yang telah disampaikan di materi kemarin? Seperti apa Pak? Yang memuaskannya itu seperti apa Pak? Kalau memuaskannya kemarin kita belajar kelompok, jadi kemudian kita praktik mengenai lilin juga. Nah di situ anak-anak bisa melihat oh, ternyata ada perubahan wujud dari lilin menjadi meleleh itu bagaimana itu kalau menariknya di situ. Tapi kalau yang kurang menariknya dari pengkondisional anak itu ada anak yang sebagian yang aktif tapi sebagian masih pasif. Kemudian ada anak juga yang mungkin sebelumnya itu masih bingung mengenai pembahasan mengenai perubahan itu tersebut, jadi kurang bisa membantu atau kurang bisa untuk ikut andil dalam berdiskusi kelompok tersebut. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Galang tadi kaitannya dengan puas maupun tidak puas, memang ada beberapa hal yang mempengaruhi Pak Galang ya. Nah tentunya dalam pembelajaran itu kan ada ya semacam usaha yang dilakukan dari Pak Galang ya untuk bisa mengkondisikan siswa ya. Tadi sudah disampaikan Pak Galang bahwa ada beberapa hal yang memuaskan atau beberapa hal yang mungkin kurang memuaskan, itu juga menjadikan pembelajaran itu semuanya ya Pak Galang. Nah selanjutnya Pak Galang, dari apa yang dilaksanakan Pak Galang tadi, kira-kira atau kedepannya tuh ada yang perlu dibantu tidak? Mungkin dari rekan sejawat, dari Pak Galang membutuhkan ya bantuan, itu mungkin dari apa itu? Kedepannya mungkin saya akan melibatkan teman-teman karena ada masukan dari teman-teman yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik lagi Pak. Selain itu, mungkin saya akan lebih melihat atau mencari-cari metode-metode yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Kali ada metode yang lebih cocok daripada yang metode yang saya gunakan sebelumnya. Jadi
Pak Galang bisa minta tolong bantuan dari rekan juga ya untuk persiapan dari proses pembelajaran tersebut ya Pak Galang. Nah, dari apa yang sudah dilaksanakan Pak Galang dalam pembelajaran IPAS ya Pak ya, tentunya kan juga perlu strategi maupun tindak lanjut yang lebih baik ke depannya ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Galang untuk bisa melaksanakan pembelajaran ke depan itu bisa lebih baik lagi, kemudian strategi apa ataupun tindak lanjut apa yang nanti Pak Galang akan lakukan ke depannya supaya bisa mendapatkan atau memperoleh pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid maupun berkualitas Pak Galang. Untuk strateginya kemungkinan saya akan pertama mungkin mengkondisikan ke siswanya dulu. Iya. Untuk nanti bisa berdiskusi atau pelajaran lebih optimal lagi. Kemudian saya akan mencari metode pembelajaran yang nanti khusus untuk membuat anak-anak itu semakin aktif dalam pembelajaran tersebut dan menaikkan atau memunculkan minatnya siswa itu motivasi ya. dalam Jadi biar lebih antusias tadi ya, mungkin Pak Galang bisa mengambil atau menerapkan sesuatu metode yang lebih menarik ya kaitannya dengan peserta didik agar lebih termotivasi dan lebih antusias mengikuti kegiatan belajar yang dilaksanakan dari Pak Galang tadi ya. Wah, itu hebat sekali Pak Galang dari strategi maupun metode yang akan Bapak laksanakan ke depannya sehingga bisa memunculkan antusiasme peserta didik dan juga semangat anak untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak Galang. Ya, itu nanti saya tunggu Pak ya dari rencana tindak lanjut Pak Galang ke depannya dan tentunya supaya lebih baik ke depannya dengan menggunakan strategi maupun metode yang lebih baik lagi sehingga pencapaian pembelajaran bisa maksimal dicapai ya Pak Galang ya. Ya, untuk yang terakhir Pak Galang, terima kasih untuk waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini dan tentunya saya berharap juga untuk Pak Galang dan semuanya bisa lebih berkarya, bisa berinovasi kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan menjadikan perubahan yang sangat besar dan tentunya sangat bermanfaat untuk peserta didik. Saya tunggu Pak ya kabarnya untuk kegiatan selanjutnya Pak Galang ya. Dan kami pun minta mungkin minta bantuannya Pak Medis juga bahwa barangkali sudah mengetahui apapun itu bisa dikeluarkan pada kami untuk pembelajaran kami ke depan. Iya, sama-sama Pak Galang. Sukses selalu Pak Galang ya.